banyak sekali kritikan dari lembaga-lembaga HAM untuk menutup Guantanamo karena satu-satunya penjara di dunia yang itu tidak ada pengadilan, tidak ada sama sekali namanya HAM di sana. Ada sekitar berapa puluh negara itu dan mayoritas Islam. Banyak tekanan untuk menutup Guantanamo, tetapi sampai sekarang kan tidak. Karena menurut saya Guantanamo ini adalah bagian dari proyek mereka untuk bagaimana bisa menjual senjata dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesian Muslim Crisis Center kali ini kedatangan tamu dari Sino Nusantara Institute, sebuah lembaga konsultan yang berbasis di Jakarta tapi fokus kepada hubungan pemerintah Indonesia dengan Tiongkok dari berbagai aspek, bisnis, politik, kemudian sosial, keagamaan. Telah hadir di sini Direktur dari Sino Nusantara Institute, Mas Ahmad Saifuddin Juhri. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, kabar baik, Mas. Oke. Sehat. Mas Juhri, ini menarik ya, bicara soal Tiongkok yang beberapa bulan ini atau berapa tahun ini terlihat pergerakannya yang kemudian juga dibaca akan mengkudeta perekonomian dunia sehingga sampai Amerika khususnya Barat kemudian ketar-ketir yang sampai pada akhirnya juga ada deklarasi perang dagang antara Tiongkok dan Cina. Dan juga rutin sekali, misalkan beberapa minggu ini saya memperhatikan yang juga viral di beberapa media terkait dengan masih persoalan Uighur, tetapi ini terkait bocornya dokumen polisi Xinjiang, yang itu menampilkan misalkan penjara yang diperuntukkan oleh Muslim Uighur di Cina ya. Ini dimuat oleh hampir seluruh media Barat, BBC, Australia, Amerika, dan itu menjadi diskusi nasional bahkan internasional yang persoalan itu. Dan juga sama ya kira-kira kontennya bahwa di pemberitaan itu memperlihatkan bahwa ada kesalahan atau sesuatu yang mengarah kepada pelanggaran HAM di Uighur yang dilakukan oleh pemerintah Cina. Nah, Mas Juhri selaku saya kira konsen di lembaga ini ya terkait Cina, pemerintah Indonesia. Ini apa sebenarnya yang terjadi kalau melihat dari berita-berita bocoran dari? Terima kasih Mas Robi atas undangannya, dan kami sangat apresiasi dan sangat terima kasih sekali bisa berkesempatan di podcastnya IMCC terutama terkait dengan isu terkait dengan dokumen polisi Xinjiang yang akhir-akhir ini memang banyak sekali muncul di media-media internasional mainstream terutama. Ya, kalau saya tidak akan berbicara secara fokus terkait dengan dokumen tersebut karena nanti mungkin ada yang lebih otoritatif terkait dengan dokumen itu. Tapi yang akan saya bicarakan bagaimana kita melihat perspektif yang lain melihat secara umum isu Xinjiang, terutama terkait dengan Cina. Yang pertama, isu Xinjiang ini kan menjadi seksi ketika Barat yang mengangkat. Xinjiang itu provinsi ya, salah satu provinsi di Cina ya. Cina ya. Xinjiang itu kan daerah otonomi khusus daerah otonomi khusus Xinjiang kalau dinamakan di sana. Jadi di domestik Xinjiang itu provinsi yang paling barat di Tiongkok dan paling luas memang. Tetapi dari paling luas itu dari sekitar sepertiganya, bahkan mungkin hanya tidak ada 30%, itu yang hanya bisa ditinggali. Selebihnya tidak bisa ditinggali karena topografinya yang sangat ekstrim, gurun. Kalau nggak gurun, dia dekat dengan daerah utara yang sangat dingin. Sehingga bahkan di sana ada yang terkenal dengan bukit kalau nggak salah bukit neraka atau saking panasnya. Jadi memang sangat berbeda sekali. Itulah yang menyebabkan Xinjiang karakter masyarakatnya juga sangat berbeda dengan Tiongkok secara umum. Terutama suku bangsa Han misalnya. Nah, di Xinjiang ini ditinggali ada sekitar 10 suku yang di sana.
Ya, yang paling besar memang suku Uighur. Suku Uighur tuh di Xinjiang Di itu ya? Xinjiangnya itu, di Xinjiang. Selain Uighur ada suku Kirgiz, ada Tajik, ada macam-macam di sana. Tapi kurang lebih orangnya memang lebih dekat secara karakter, secara kebudayaan dengan Asia Tengah. Ya, dengan Kirgistan, dengan Uzbekistan dan sebagainya. Ya, karena topografinya yang di tengah, dia kan landlocked, daratan yang terkunci dari sekitarnya. Tetapi dari peradaban yang jauh sebelum sekarang ini, memang Xinjiang terkenal dengan jalur sutra waktu itu. Sehingga daerah di situ memang pertemuan berbagai macam kafilah dari barat dan dari Tiongkok sendiri waktu itu. Sehingga banyak sekali akulturasi budaya juga di sana. Ya, karena karakteristiknya yang berbeda, budayanya berbeda, bahasanya juga berbeda, sehingga pendekatannya juga berbeda. Kebijakan pemerintah Tiongkok melihat Xinjiang. Saya melihat betul bagaimana Xinjiang yang tidak hanya terkait ini kan sebenarnya salah satu metode pemerintah sana untuk menaikkan stabilitas, terus ekonomi di sana, sama pendidikan. Karena di mereka itu Xinjiang itu termasuk salah satu provinsi yang miskin. Nah, provinsi yang miskin ini harus dientaskan kemiskinan, karena kalau miskin itu kan rawan sekali terhadap apapun, terutama rawan terhadap kriminalitas, rawan terkait dengan kekerasan dan lain sebagainya. Apalagi ekonominya yang tidak stabil dan karakter masyarakatnya yang lebih keras daripada orang-orang di daerah timur di Tiongkok. Sehingga ada perbedaan, termasuk bagaimana pemerintah Tiongkok mewajibkan masyarakat sana yang mau berpendidikan, bersekolah itu harus belajar bahasa nasional mereka, bahasa Mandarin. Nah, kalau kita orang Papua misalnya wajib bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia. Nah, yang Uighur itu dia nggak bisa bahasa Mandarin. Nah, gitu. Di sana itu unik. Jadi kalau di sana kita temukan banyak sekali tulisan Arab, bersanding dengan tulisan Mandarin. Termasuk di mata uang mereka, di mata uang yuan itu pasti ada tulisan Arab, tapi bukan bahasa Arab ya. Tulisan Arab kalau di kita kayak pegon. Nah, itu. Pakai Arab tapi ininya lokal sebenarnya. Lokal, betul. Jadi karakternya Arab tapi bahasa Uighur. Nah, itu mereka diakomodasi di mata uang, di tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Karena mereka masih mayoritas memakai bahasa lokal mereka. Tetapi kalau mereka masuk sistem pendidikan, sistem keuangan dan sebagainya kan harus menyesuaikan dengan sistem nasional. Itulah mengapa kebijakan mereka masyarakat sana ketika mau dari SMA misalnya ke perguruan tinggi itu ada semacam kelas singkat 1 tahun paling tidak untuk matrikulasi semacam itu ya. Kayak matrikulasi. Nah, ada kampus-kampus di daerah timur terutama ada namanya Minju University atau nasionalis universitas kesukuan. Jadi suku-suku minoritas itu sebelum masuk S1 ya belajar terkait dengan bahasa Mandarin selama 1 tahun. Sama kayak kita orang asing mau belajar di sana, persis. Jadi mereka ketika masuk ke S1-nya nanti biar tidak mengalami gegar budaya, tidak mengalami gagap bahasa. Jadi ada matrikulasi itu. Jadi tidak hanya diperuntukkan bagi suku Uighur saja, tetapi suku minoritas yang lain. Itu yang terjadi di Xinjiang. Itu salah satu pendekatan mereka. Ada lagi pendekatan gotong royong, Mas. Kalau di kita gotong royong. Kalau di sana itu saya lupa namanya. Jadi pemerintah provinsi lain dan kota-kota lain yang lebih maju itu ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk membantu provinsi Xinjiang dan membantu kabupaten-kabupaten yang ada di sana. Jadi yang kaya membantu yang miskin. Itu ada ininya di mereka. Jadi Xinjiang itu dibantu salah satu provinsi kaya di timur di Tiongkok untuk dari sisi pendidikan, dari sisi ekonomi, dari sisi macam-macam. Ini saya pernah menemukan langsung bagaimana anak-anak SMP, SMA, anak-anak Uighur ini disekolahkan khusus dibiayai oleh pemerintah daerah provinsi lain di provinsi tersebut dapat beasiswa sampai lulus SMA. Jadi itu untuk meningkatkan ini sebenarnya itu yang disebut dengan camp education yang bahasa pemerintah Tiongkok. Itu beda lagi. Beda lagi. Ini dari sisi pendidikan. Dari sisi pendidikan. Dari sisi pendidikan dasar yang untuk umum. Nah, kalau yang camp education ini kalau bahasanya orang barat mengatakan camp
Education. Sebenarnya di sana memang sekolah vokasi yang kita tahu. Karena kebetulan saya punya kawan orang asli sana juga yang mengatakan sebenarnya itu hanya upaya deradikalisasi pemerintah mereka. Karena saya ingat betul ketika tinggal di sana di 2011 sampai 2015, bagaimana kasus Xinjiang itu kekerasannya luar biasa. Bahkan di 2014 kalau nggak salah, di pertengahan 2014 itu ada satu imam yang sangat karismatik di sana, itu dibunuh secara mengerikan, oleh sangat kelompok ekstrim yang di oleh sana. kelompok ekstrim, dan itu ada videonya, ada footage-nya. Oleh habis sholat subuh, mengimami sholat subuh, keluar dari masjid, dikampak dari belakang. Pokoknya tidak sangat ekstrim lah. Karena imam itu sangat pro terhadap kebijakan pemerintah. Nah, imamnya ini Imam Jumat Tahir namanya. Salah satu wakil CIA itu China Islamic Association. Bukan saya Amerika. Bukan, kalau kita ya kayak MUI-nya. MUI-nya. Imam Jumat Tahir ini juga imam yang sangat karismatik dan pemimpin salah satu thorikoh di sana. Jadi dibunuh secara mengenaskan. Itu 2014. Sampai 2015 banyak kekerasan terjadi, dan setelah itu kan kebijakannya mulai berubah. Pemerintah pusat pendekatannya untuk ke warga agar tidak terpapar terhadap ekstremisme yang sudah terpapar ada di edukasi dan lain sebagainya, sekolah vokasi. Itu salah satu. Ya, Cina punya cara sendiri sebenarnya, kan Arab Saudi juga punya cara sendiri kan untuk melakukan deradikalisasi. Betul. Kenapa dia nggak komplain di Arab Saudi tapi komplain di Cina? Kurang lebih sama ya ininya. Sama sebenarnya. Sama seperti kita misalnya ada kebijakan khusus terkait otonomi khusus Papua misalnya, atau di undang-undang daerah khusus di Aceh misalnya. Sebenarnya urusan domestik yang itu urusannya mereka sendiri yang mengatasi. Ya, artinya ini sebenarnya biasa aja ketika misalkan ya bocor lah katakan, tapi kan bukan suatu yang aneh, itu memang gaya pemerintah Cina melakukan, sedang melakukan upaya agar warganya kemudian sesuai dengan standar yang dia inginkan sendiri. Kira-kira gitu mungkin ininya. Saya melihat kenapa ini sering isu ini muncul. Ini kan kalau di kita sering munculnya itu biasanya di Ramadan. Itu sering kali muncul isu ini. Di Ramadan atau di momen-momen tertentu seperti menjelang pemilu. Nah, karena isu yang sangat seksi sekali untuk digoreng terkait dengan isu Tiongkok selain ideologinya itu. Yang menggoreng yang dari Barat lagi. Ya, kenapa Barat kok konsen banget ya? Saya melihat baik negaranya negara-negara di Barat, Amerika dan yang lainnya, juga kelompok masyarakat kelompok non-negaranya, masyarakat sipilnya itu juga konsen terkait dengan isu Uighur yang di sini. Kalau menurut saya ini sebenarnya Barat tidak hanya melihat isu ini saja Tiongkok, karena satu sisi kebangkitan Tiongkok di abad ini itu menjadi salah satu yang mungkin tidak diprediksikan sebesar ini oleh Barat. Karena kita tahu setiap abad itu kan setiap periode memunculkan pemimpin di dunia. Dulu ada Inggris, ada Spanyol, terus yang sekarang Amerika yang mungkin sebentar lagi akan tergeser prioritasnya itu. Nah, karena merasa dia ada kekuatan baru yang potensinya sangat tinggi untuk menggeser dia, mungkin Barat dengan berbagai macam cara untuk masuk ke China, terutama bagaimana caranya tidak stabilkan urusan dalam negeri satu itu. Tapi sisi yang lain, dia juga memasukkan isu-isu demokrasi, isu-isu HAM. Biasalah jualannya Barat kan sama di mana-mana. Di Timur Tengah, di negara-negara berkembang kan jualannya demokrasi. Di internalnya, di domestiknya dihantam yang soal Uighur dengan kasus HAM, kasus itu ya. Mereka masuk lewat kasus HAM di Uighur. Mereka masuk, kita kalau bisa lihat, masuk lewat kasus demokrasi di Hong Kong. Di Hong Kong itu ya. Mereka mau masuk lewat keamanan di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan itu yang di luar yang itunya ya. Kemudian yang bisa kita lihat ketika mereka masuk lewat isu Hong Kong itu kan mereka gagal. Nah, ketika ada revolusi payung di Hong Kong sampai berapa lama itu demo dan sebagainya, itu kan sebenarnya bagaimana saya melihat Amerika pengen menarik singa ini biar keluar dan bisa menindak tegas warganya sendiri. Setelah itu
Barat akan masuk Iya, lewat kasus Libya kayak begitu ya. seperti itu, Kasus polanya Suriah sama, ya kan iya. sebenarnya. Tapi Tiongkok sepertinya tidak terpancing gitu ya, Iya, kira-kira begitu ya. Tiongkok dengan sabar, Iya. padahal pasukannya sebenarnya sudah siap itu di Shenzhen Iya, itu iya. perbatasan, tapi dengan dia sabar, biarkan saja nanti di Hong Kong itu kan selesai sendiri, kan energinya kan akan habis. Iya, iya. Nah, itu satu sisi. Jadi dia nggak terjebak seperti Libya, kemudian akhirnya Muammar Gaddafi turun ke lapangan, kemudian nembakin warganya pakai helikopter. Kemudian Suriah, Bashar Assad juga melakukan hal yang sama. Dan Cina nggak terpancing oleh itu ya. Dan jangan lupa, Tiongkok itu kan negara besar yang sangat tua. Peradabannya sangat tua, dia sudah sangat punya pengalaman banyak sekali, dan dia hidup dari norma atau nilai-nilai yang ada, terutama nilai-nilai Konfusianisme itu. Sehingga walaupun dia ideologinya komunis sosialis, tapi nilai-nilai lokalnya itu sangat kuat ininya. Sehingga apapun kebijakan mereka, dia pasti menghitung dengan sangat cermat. Makanya ketika Amerika dengan seperti itu, Barat dengan seperti itu di Hong Kong, itu Tiongkok membiarkan saja. Padahal keinginan Barat bagaimana ada Tiananmen jilid 2 di situ kan. Nah, ternyata gagal. Nah, akhirnya satu-satunya yang paling ini ya isu domestik HAM itu tadi di Xinjiang. Akhirnya mereka membuat NGO World Uyghur Congress misalnya yang pusatnya di Eropa, yayasan korban komunisme dan lain sebagainya, didanai oleh Barat untuk seolah-olah ada kalangan civil society untuk meneriakan isu ini ada kekerasan di Uyghur. Sebenarnya kalau melihat pola-pola seperti ini, kalau di dalam hubungan internasional, pola yang selalu berulang yang dilakukan oleh Barat. Jadi sebenarnya Barat itu tujuannya ya, itu sebenarnya memang mengganjal Cina yang sepertinya Cina mau pergerakannya mau menguasai dunia secara ekonomi dan politik. Itu sebenarnya tujuannya itu sebenarnya. Iya. Kalau kita melihat satu secara pengaruh di internasional, yang kedua bagaimana secara ekonomi mengganjal pengaruh China di internasional. Walaupun Cina sendiri sudah sejak awal mengatakan kebangkitan dia itu adalah kebangkitan damai. Kebangkitan mengajak bersama-sama damai. Kalau kita mempelajari Tiongkok, mempelajari kebijakan luar negeri Tiongkok, jangan lupa kita harus mempelajari juga karakteristik antropologis masyarakat di sana juga. Makanya ketika kita belajar kajian Tiongkok itu, kalau hanya referensi dari Barat, itu kan sangat tidak imbang, perspektifnya sangat berbeda. Berbeda ketika kita di sana mempelajari orang-orangnya, mempelajari referensi langsung dari sana, akhirnya kita bisa melihat, oh modelnya orang Tiongkok itu ternyata seperti ini. Hampir kurang sama dengan orang Indonesia, gaya khas Asia. Orang-orang Asia itu kan orang komunal sebenarnya, suka kumpul, suka ngobrol, suka diskusi sebenarnya. Jadi sebenarnya semuanya bisa diselesaikan di atas meja, apapun itu. Nah, ini yang kritikan kepada kita juga, akademisi kita ketika melihat Tiongkok itu masih banyak sekali tidak balance, tidak imbang, ada gap di situ. Gap pengetahuannya cukup besar sekali. Kebetulan saya pernah ngajar di salah satu kampus di Jakarta. Saya seringkali memberi masukan terhadap mahasiswa. Kalau kalian terkait dengan kajian Tiongkok, harus menyeimbangkan referensi antara referensi dari Barat dengan referensi dari Tiongkok. Gak bisa satu sisi, tapi pada kan? Tantangannya memang referensi dari Tiongkok terkait bahasa memang. Tapi akhir-akhir ini mulai banyak sekali literatur referensi dari Tiongkok yang berbahasa Inggris. Jadi untuk menyeimbangkan informasi tadi. Dan itu juga sebenarnya bisa dilakukan dan gampang ya. Kecuali kita punya kemampuan berbahasa Cina intinya. Meskipun sekarang bahasa Inggrisnya juga sudah banyak. Iya, betul. Oke. Jadi memang bahwa memang kepentingan Barat itu ya untuk mengganjal Tiongkok ya, dengan berbagai upaya dari HAM di Uyghur, kemudian mempersoalkan Laut Cina Selatan, kemudian memprovokasi Taiwan yang terbaru ya. Taiwan juga sebenarnya keinginannya begitu kira-kira ya, meskipun dia baru menggelar kekuatan nggak sampai masuk ke Taiwan. Saya sangat yakin Tiongkok tidak akan mengeluarkan sampai terjadinya perang di Taiwan. Saya sangat yakin karena mereka pasti menghitung semua betul langkahnya, karena ini tidak hanya terkait dengan isu di wilayahnya, tapi kan isu regionalnya ini bagaimana dampaknya
Jadi dia tidak akan global. melakukan seperti yang dilakukan Rusia gitu. Rusia ke Ukraina. Rusia ke Ukraina Iya, ya. Jadi iya. Cina nggak mungkin melakukan Iya, itu. Cuma dia punya cara lain ya untuk kemudian itu. Saya melihatnya dengan melihat karakteristik Cina, dia kan sangat tegas. Kemarin kan setelah Pelosi datang ke Taiwan, itu kan hampir semua kementerian yang terkait dengan di Cina itu kan mengeluarkan pernyataan. Kan jarang sekali memang sebenarnya. Karena isu Taiwan ini isu yang bagi mereka tidak bisa ada kompromi sebenarnya. Nah, tidak ada kompromi ini bagi Amerika itu adalah senjata untuk masuk sebenarnya. Untuk memprovokasi Cina agar keluar ininya. Tapi saya melihat kesabaran Tiongkok diuji juga di sini. Nah, ketika ada Pelosi datang di sana, Tiongkok setelah itu kan menggelar latihan militer. Ibaratnya hanya, ya punya senjata gini lah ibaratnya. Tapi saya yakin mereka tidak akan melakukan menggelar benar-benar perang karena kerugian lebih besar daripada ini. Dan semua perhitungan orang Tiongkok itu khas. Semua perhitungan dilihat dari sisi matematis ekonomis ya. Iya, itu yang paling harus kita cari catatan. Jadi bukan karena dia pengen gagal dan sebagainya, militer harus dikeluarkan. Tapi secara ekonomi ini menguntungkan nggak ini? Ada perang di sana malah rugi dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu betul model karakternya. Walaupun ini sangat menyinggung sekali di kebijakan One China Policy. Mas, ini sebenarnya ya Barat ya itu kemudian kok ikut campur dalam persoalan domestik negara lain. Itu sebenarnya gimana sih dalam pola hubungan internasional itu persoalan-persoalan seperti ini? Iya, sebenarnya urusan domestik di mana-mana itu kan urusan dapurnya masing-masing. Ya, itu kan sudah jelas di setiap perjanjian internasional dan manapun ada hukum internasional itu kan urusan domestik ya urusan masing-masing negara, tidak boleh ada. Tetapi Barat itu sudah sangat biasa hipokritnya. Tapi kan dia juga sebenarnya pilah-pilah ya. Misalnya junta militer di Myanmar dia nggak pernah keluar konsen banget ya isunya di situ. Padahal itu jelas banget, clear banget ya. Clear banget di situ. Di situ ada di. Kalau ASEAN kan nggak bisa diharapkan karena dia punya semacam meskipun masih perdebatan ketika ada upaya pelanggaran HAM tuh ke masyarakat sipil tuh kita boleh masuk atau tidak. Tapi sampai hari ini belum inilah ini. Tapi harusnya Amerika juga masuk dong di Myanmar ya kan gitu kan. Ternyata tidak. Ya kan kita nggak pernah lihat itunya gitu loh. Iya betul itu. Kalau kita melihat polanya Barat itu kan kurang lebih kan dari dulu sama. Jadi kalau tidak ada kepentingan dengan negaranya, itu pasti dia tidak akan keluar ya. Tapi kalau ada kepentingannya, pasti dia ini. Jadi isu Myanmar misalnya, dia kan tidak punya kepentingan secara langsung ibaratnya. Jadi tidak pernah ini. Isu HAM di Xinjiang, dia sangat berkepentingan terkait dengan Tiongkok ini. Ini sama dengan kalau seandainya kita diutak-atik isu HAM di Papua. Ini kalau sampai isu ini bisa dibawa kemana-mana yang di Xinjiang, bisa jadi Indonesia nanti diutak-atik isu HAM di Papua. Itu sudah siap-siap itu Australia dan negara-negara kecil-kecil di sekitar Pasifik itu. Jadi reaksi Barat ya, khususnya Amerika itu sebenarnya sangat politis lah ya. Iya. Terus ngerespon Uighur, ngerespon Laut Cina Selatan itu sangat politis. Sangat politis. Ya. Bukan pada persoalan bahwa demokrasi yang terbaik rakyat harus merasakan di masa itu sangat karena dia di dalam beberapa hal juga pilih-pilih juga itunya. Nah misalkan begini. Kalau misalkan itu diributkan soal dokumen Xinjiang yang polisi Xinjiang itu sebenarnya saya perhatikan di pemberitaan nggak sesadis apa yang pernah dilakukan oleh Amerika di Guantanamo. Gitu. Betul. Gimana Mas? Iya, kalau kita membandingkan di Guantanamo itu kan tahun ini menjadi tahun ke-20 sejak 2002. Di 11 Januari 2002 dia membuka Guantanamo di penjara itu sampai sekarang jadi 20 tahun. Jadi sebenarnya di internal domestiknya Amerika itu kan banyak sekali kritikan dari lembaga-lembaga HAM untuk menutup Guantanamo. Karena satu-satunya penjara di dunia yang itu tidak ada pengadilan. Itu menjauhi prinsip-prinsip HAM, dasar HAM yang bisa kita lihat dari literatur kita. Nggak ada sama sekali namanya HAM di sana. Yang di penjara itu ada sekitar berapa puluh negara itu warganya dan mayoritas Islam.
saya cek nama-namanya itu sekarang ada sekitar hampir 100. Itu nama-namanya memang mayoritas Muslim, mayoritas Islam. Dan sebenarnya kalau kita berbicara, kalau kita perspektif secara adil, harusnya ini yang diangkat, bukan selesaikan dulu dong. Iya kan, ini persoalan dirinya sebenarnya, bukan persoalan orang lain, gitu kan. Betul. Padahal Guantanamo 3 presiden sudah berjanji setelah George W. Bush kan Obama sudah berjanji akan menutup, tapi ternyata tidak. Terus sampai Trump terus yang sekarang ini di banyak tekanan untuk menutup Guantanamo. Tetapi sampai sekarang kan tidak. Karena menurut saya Guantanamo ini adalah bagian dari proyek mereka sebenarnya. Proyek mereka untuk bagaimana bisa menjual senjata dan lain sebagainya untuk bisa lakukan. Padahal kan sebenarnya Cina juga untuk kasus Uighur ya, katakanlah camp education atau apalah namanya, itu kan dia juga upaya untuk memberangus kelompok ekstremis ya kan. Sama sebenarnya. Sama kan Arab Saudi melakukan itu, Indonesia kan, dia akhirnya menerbitkan undang-undang ya. Betul. Tapi kenapa kok yang dikomplain itu Cina? Meskipun tadi sudah dijawab ya. Iya betul. Jadi itu sudah terlihat sebenarnya. Terlihat sebenarnya. 2011 ketika George W. Bush ada serangan WTC di September 2011 langsung mengatakan kita langsung perang. Wah, itu kan kebijakannya langsung perang, perang terhadap teror, volon teror. Nah itu seluruh dunia melakukan hal kurang lebih sama. Akhirnya Guantanamo dan negara-negara besar, termasuk negara-negara Timur Tengah banyak bergejolak atas nama perang teror itulah akhirnya banyak menangkap berbagai macam gerakan-gerakan ekstremis, termasuk di Cina dengan polanya dia untuk melakukan deradikalisasi terhadap warganya. Sebenarnya sama dengan Amerika. Cuman Amerika kan warga negara lain diambil dia, ditaruh di Guantanamo tanpa diadili. Itu lebih sadis sebenarnya. Sadis sebenarnya. 20 tahun, ada yang 11 tahun. Saya cek malah paling cepat itu ada yang 13 tahun. Dan tidak ada pengadilan di sana. Pengadilan. Jadi orang sipil tapi di penjara militer, bayangkan. Orang sipil di penjara di militer. Jadi pelanggaran HAM-nya ya ini pelanggaran HAM sebenarnya kalau kita berbicara secara berimbangan ya. Ya itu sudah terlihat jelas sebenarnya. Nah, Mas Suri kan di Sino Nusantara Institute ya. Itu sebenarnya apa kegiatannya apa? Ya. Di Sino Nusantara Institute ini kami dirikan sebagai salah satu lembaga riset dan konsultan terkait hubungan Indonesia Tiongkok. Karena banyak sekali dengan seiringnya pertumbuhan investasi kerjasama kedua negara itu kan juga banyak membutuhkan informasi yang benar, informasi yang berimbang, akurat terkait dengan Indonesia di sana maupun di sana mau ke sini. Jadi kami masuk lewat situ. Jadi kami menjadi partner di pemerintah pusat maupun pemerintah lokal di dua negara ataupun swasta dari sana mau ke sini. Misalnya ada investasi mau ke kota A misalnya. Di kota A itu setiap perusahaan itu kan sebelum berinvestasi itu kan dia harus melakukan uji kelayakan dan lain sebagainya. Kira-kira dengan mendirikan lokasi pabrik misalnya di sini nanti dampak sosial ekonominya seperti apa? Terus bagaimana pendekatan kepada masyarakat, bagaimana engagement-nya dan lain sebagainya. Itu salah satu di kami. Selain itu kami juga ingin memberikan semacam edukasi yang berimbang terkait dengan hubungan Indonesia Tiongkok. Termasuk menghubungkan antar warganya. Makanya di sini ada connecting. Kami menghubungkan antar warga di sana dengan di sini sehingga nanti ya terciptanya keharmonisan. Tapi yang menarik juga ya, kalau misalkan itu dilakukan, misalkan Sino Nusantara Institute melakukan kegiatan misalkan mengkoordinir ulama-ulama atau guru atau siapalah, kemudian berkunjung ke Cina ya. Padahal sebenarnya Jepang juga melakukan itu, ya kan? Australia melakukan itu. Tapi ini kemudian bisa jadi kita akan dipersepsikan hal yang buruk kan, bisa jadi untuk yang Cina ya. Itu melihat itu nggak nanti kemungkinan ya? Iya. Nah, kenapa bisa begitu gitu loh? Ketika Cina melakukan hal yang sama, padahal dia mengikuti juga apa yang seperti dilakukan oleh negara-negara Barat misalkan ya. Ininya. Jadi pokoknya kalau urusan Tiongkok itu kita sudah harus antisipasi secara dengan konsekuensinya. Jadi karena kami semuanya adalah lulusan Tiongkok sehingga mengetahui betul karakteristik dan lain sebagainya, sehingga sangat memahami. Dari situ kelebihan inilah yang kita jadikan satu
nantinya antisipasi seperti apa sudah kita lakukan. Yeah. Misalnya tadi kalau dengan Tiongkok pasti nanti persepsi negatifnya pasti muncul. Saya baca misalkan waktu ada berapa tokoh agama ya, itu kemudian diundang untuk kunjungan ke Xinjiang kan. Itu publik tuh melihatnya lain gitu loh. Apa namanya? Jadi negatif gitu loh. Negatif duluan yang muncul. Negatif duluan yang muncul. Nah, maksud saya kenapa bisa begitu gitu loh? Satu, Tiongkok itu isu yang masih dalam pola pikir masyarakat kita sebagian adalah masih pola pikir Cold War atau perang dingin. Perang dingin. Iya. Perang dingin kan pola pikirnya kan ideologis. Iya, ideologi komunis dan ideologi barat kan gitu. Jadi ketika kita melihat Tiongkok itu melihatnya masih satu terbelakang, yang kedua komunis. Sebenarnya itu tidak hanya di kita sebenarnya. Orang-orang barat itu banyak sekali kawan-kawan saya yang bercerita yang dari sana sekolah dan lain sebagainya. Bahkan teman saya sendiri yang kuliah di barat dan pernah akhirnya bekerja di Tiongkok itu sempat kaget. Ternyata di barat itu tidak ketika masuk ke Tiongkok ternyata jauh berbeda. Tidak seperti apa yang dia bayangkan. Ya bayangkan ternyata itu banyak cerita seperti itu. Sama dengan kita, apalagi kita ya mohon maaf, tingkat literasinya masih kurang, sehingga melihat Tiongkok itu ya seperti 30 tahun, 40 tahun yang lalu. Bahkan Cina pun mau merubah itu, misalkan dengan membawa kebijakan-kebijakan barunya, misalkan memberikan beasiswa, memberikan kunjung, itu aja masih dicurigain ya. Betul. Kan? Yang lucu lagi, mereka itu komunis secara politik, tapi mereka kan tidak pernah membicarakan itu di ruang mereka. Mereka masuk ke sini, saya itu malah menemukan komunisme di Indonesia daripada negara saya. Karena di kami, teman-teman kami yang di sana, yang kami bicarakan adalah bagaimana kita bisa berbisnis, bisa menguntungkan satu sama lain. Ya di Indonesia membahasnya Cina, isunya terkait dengan ideologi, masih ideologi terus. Dan mereka tidak mau kembali lagi ke bagaimana tahun 60-an, 70-an yang mereka kelaparan, miskin dan lain sebagainya. Di saat yang waktu itu Orde Baru di kita awal-awal, kita sudah punya jalan tol Jagorawi, mereka masih makan, bahkan tidak hanya makan nasi aking. Ada cerita dari salah satu bibit kami kenal pernah jadi warga Indonesia terus di sana. Mereka makan rumput, makan daun-daunan karena saking miskinnya waktu itu. Tahun 60-an. Dan mereka tidak mau kembali lagi ke zaman seperti itu. Nah, makanya mereka heran ketika masuk Indonesia. Yang dibahas kok malah ideologi komunis. Baik, Pak Suri, makasih atas waktunya ya, berikan pengetahuan yang saya kira luar biasa tentang Cina ya, Cina dan lain sebagainya. Mudah-mudahan memberikan persepsi baru, penyeimbangan ya di publik, di media tentang Cina ya, harus seimbang tadi pemberitaannya ya, literasinya juga harus seimbang. Ya demikian, nanti kita tunggu lagi podcast berikutnya tentang seputar dunia Islam di Indonesian Muslim Crisis Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.